Audio Jungle. So Yamamoto merasa takjub gabung Persebaya dan tak sabar tampil di depan bonek. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. So Yamamoto, pemain asing baru Persebaya Surabaya, memiliki kesan tersendiri bisa bergabung dengan tim bajul ijo. Pemain asal Jepang itu akui takjub dengan atmosfer yang ada di Persebaya Surabaya, terutama dukungan total bonek yang begitu antusias menyambut dirinya di media sosial maupun saat ia ikut berlatih perdana bersama Persebaya Rabu 1 Juni 2022 kemarin di lapangan Tor Surabaya. Ia menjadi pemain asing ketiga Persebaya Surabaya musim ini. Dua pemain asing lain yang bergabung lebih dulu, Leo Lelis dan Haigar Vidal. Sangat menakjubkan, ungkap So Yamamoto. Dukungan total bonek itu disebut So Yamamoto sangat bagus untuk pemain Persebaya, menjadi semangat tambahan menjalani laga. Saya pikir semua pemain mau mencoba tampil di depan supporter. Jadi, saya senang, ungkap pemain 25 tahun itu. Ujian terdekat So membuktikan kualitasnya bersama Persebaya adalah di ajang pramusim yang akan bergulir 11 Juni 2022. Ia tidak sabar ingin segera tampil didukung bonek secara langsung. So berharap adaptasi dengan tim dan sepak bola tanah air berjalan baik. Saya sekarang merasa sangat senang, saya akan bekerja untuk Persebaya musim ini dan saya pikir bagus, terang pemain asal Jepang ini. Namun pelatih Persebaya, Aji Santoso, memiliki pandangan yang berbeda. Setiap orang pasti punya kemampuan sendiri-sendiri. Saya tidak berharap dia seperti Marukawa. Saya kepingin dia seperti So sendiri. Jadi nanti kita lihat saja ke depannya seperti apa, ungkap Aji Santoso usai latihan tim Rabu 1 Juni 2022. Musim lalu, Taisei Marukawa tampil gemilang bersama Persebaya. Menjalani musim perdana di Indonesia, ia menjadi pemain terbaik di Liga 1 2021-2022 berkat catatan 17 gol serta 10 assist yang ia ciptakan dari 32 laga yang dimainkan Persebaya Surabaya. Ujian pertama So Yamamoto di ajang pramusim yang akan bergulir 11 Juni 2022 mendatang. Meski Aji Santoso menegaskan bahwa ajang pramusim bukan ukuran utama, apalagi So baru bergabung dengan tim, butuh waktu untuk meningkatkan fisik dan adaptasi dengan tim. Saya sampaikan ke dia untuk bisa tampil maksimal di kompetisi karena target kami adalah di kompetisi, walaupun Piala Presiden juga penting sebagai gambaran, pungkas Aji Santoso. Audio Jungle. Tonton skill Alif Andrade, calon predator Persebaya Surabaya. Target man cocok dengan Haigar Vidal. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Persebaya Surabaya kabarnya akan mendatangkan striker asal Brazil bernama Alif Andrade. Nama Alif Andrade tentu sangat asing di telinga para pendukung Persebaya Surabaya. Pasalnya Andrade belum pernah bermain di Liga Indonesia, lantaran banyak meragukan kualitas Alif Andrade menjadi calon predator Persebaya Surabaya. Alif Andrade ditempatkan menjadi ujung tombak timnya. Badannya yang kekar membuat Alif Andrade selalu memenangkan duel. Ditambah lagi dengan kecepatan yang dimiliki Alif Andrade bisa membuat lawan kewalahan. Sang striker naluri mencetak gol Alif Andrade sangat tinggi. Alif Andrade mampu mencetak gol melalui tendangan kaki kanan terkuatnya. Bahkan seringkali Alif Andrade mencetak angka melalui tanduk kepalanya. Alif Andrade tipikal penyerang yang bisa menjadi tembok dan target umpan rekan satu timnya. Alif Andrade juga sering ditunjuk sebagai Algujo tendangan penalti karena ketenangan dan mental yang dimiliki. Dengan kemampuan Alif Andrade tersebut akan membuat lini serang Persebaya Surabaya semakin tajam.
Apalagi Alif Andrade akan berdua dengan sayap cepat Persebaya Surabaya yaitu Haikar Vidal. Berikut profil dan statistik Alif Andrade. Perburuan striker asing Persebaya Surabaya kembali memasuki babak baru. Setelah sebelumnya dirumorkan bidik striker asal Romania, Vedat Morar, Persebaya Surabaya kini melirik bomber asing lain. Dilansir oleh tribunwow.com, Persebaya Surabaya kini melirik bomber asal Brazil bernama Alif Andrade. Kabar tersebut muncul dari unggahan akun Instagram yang mengulik tentang rumor transfer pemain di seputar Liga Tanah Air bernama @Gus Bola pada Selasa 31 Mei 2022. Si pengguna akun menegaskan bahwa Alif Andrade adalah striker asing yang dipastikan masuk radar bajul ijo. Update, penyerang asing baru Persebaya dipastikan berasal dari Brazil, kelahiran tahun 1994 dan bermain di salah satu Liga Eropa. Tulis Gosip Bola. Alif Andrade 27. Alif sendiri saat ini masih tercatat bermain di klub kasta tertinggi Liga Kazakhstan, FK Atrayu. Warganet dan pendukung Persebaya Surabaya, bajul ijo tampaknya asing dengan nama Alif Andrade. Mengingat Alif Andrade belum pernah merasakan panasnya kompetisi liga di tanah air. Dikutip dari tribunwow.com, dari transfer market, Alif Andrade adalah pemain asing yang lalang melintang di Liga Rusia, Portugal, dan negara asalnya Brazil. Alif Andrade berstatus sebagai pemain FK Atrau sejak 24 Juli 2021. Pemain berusia 27 tahun tersebut mencatatkan 7 penampilan bersama FK Atrau yang di semua ajang kompetisi. Dari 7 penampilannya, Alif Andrade membukukan 2 gol dan 1 assist. Menelisik dari statistik yang ia catatkan selama berkarir sebagai pesepak bola, terlihat Alif Andrade tidak begitu mentereng. Penampilan terbanyak dicatatkan Alif Andrade kala memperkuat klub dari kasta kedua Liga Rusia, Baltika Kenitrak, pada musim 2019-2020 sampai dengan 2020-2021. Saat itu ia mencatatkan 47 penampilan dengan membukukan 15 gol dan assist. Persebaya Surabaya tampaknya harus berhati-hati dalam memiliki asing. Mengingat dua striker asing Persebaya Surabaya di musim lalu, Josh Wilson dan Arsene Valpert tampil mengecewakan. Di satu sisi, Persebaya Surabaya harus menggelontorkan banyak dana bila ingin menggait Alif Andrade. Mengingat Alif Andrade masih terikat kontrak dengan klubnya hingga 31 Desember 2022. Menarik dinantikan siapakah antara Alif Andrade dan Vedat Morar yang akan dipilih Persebaya Surabaya. Audio Jungle. Persebaya fokus peningkatan stamina dan fisik pemain jelang laga pramusim. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Pelatih Persebaya, Aji Santoso mengatakan fokus menyiapkan stamina skuadnya menjelang laga pramusim. Program peningkatan stamina dan fisik jadi prioritasnya. Aji menjelaskan, Persebaya didominasi pemain-pemain muda. Selain menggenjot performa para pemainnya agar terus meningkat, ia juga menggeber program latihan fisik. Kami akan meningkatkan kondisi fisik pemain, kata Aji mengutip dari berita jatim.com pada Rabu 25 Mei 2022. Pelatih asal Malang ini juga telah menerima informasi rencana pelaksanaan turnamen pramusim atau Piala Presiden. Merespon itu, kesiapan fisik para pemain harus benar-benar matang. Ada informasi kalau Piala Presiden segera dilakukan, makanya kami harus siap. Jelasnya. Ex-kapten Persebaya era 90-an itu menyebut saat menjamu Persis Solo pada Minggu 22 Mei 2022, kondisi timnya secara keseluruhan belum mencapai 100%, sehingga masih perlu terus dibenahi. Karena kemarin main lawan Persis kondisinya para pemain hanya 40% saja, belum latihan yang cukup, ungkapnya. Mantan pelatih Arema yang kini bergabung ke Persebaya Surabaya, Ahmad Noviandani menjadi salah satu pemain bajul ijo yang memiliki tingkat kebugaran tertinggi. Menjadi salah satu pemain yang baru direkrut, Ahmad Noviandani mencatatkan angka kebugaran berdasarkan VO2 max tertinggi dibanding pemain Persebaya lainnya. Hanya ada 2 pemain Persebaya lain yang angka VO2 max-nya lebih tinggi dari Noviandani, yakni M. Supriyadi, ex pemain timnas U19 Indonesia.
Penilaian kebugaran itu diketahui dari hasil tes fisik yang dilakukan tim Persebaya di lapangan futsal SIER Surabaya. Disampaikan pelatih fisik Persebaya Muhammad Alimuddin, secara umum fisik pemain yang musim lalu membela Persebaya cukup stabil. Hari ini tes daya tahan BEP tes mengukur VO2 max. Dari hasil ini lumayan ada beberapa pemain yang dari musim lalu masih stabil kondisi fisiknya. Rata-rata untuk pemain musim lalu ada peningkatan, ungkap Muhammad Alimuddin. Dari hasil tes, angka VO2 max tertinggi dipegang oleh M. Supriyadi, disusul Ahmad Noviandani. Tertinggi masih Supriyadi, VO2 max-nya di 61,7, terus ada Noviandani di 61,4. Selanjutnya ada M. Alwi dan Bramdani, 59,8. Jelasnya, ditambahkan, semakin tinggi angka VO2 max, maka pemain tersebut akan lebih baik daya tahan fisiknya di lapangan. Ini mengukur VO2 max, gambaran sederhananya seberapa mampu dia bermain dalam waktu 90 menit. Semakin tinggi nilai VO2 max, maka semakin bagus daya tahannya di pertandingan. Jelas Alimuddin. Ia cukup yakin angka tersebut di atas akan terus meningkat seiring persiapan tim yang terus dilakukan. Mengacu pada nilai standar dunia, nilai tiap pemain di posisi berbeda dijelaskan Alimuddin beda-beda, sehingga nilainya untuk kebutuhan tiap posisi berbeda-beda. Standar dunia yang ada di FIFA nilainya beda-beda tergantung posisinya. Defender itu angkanya 56 hingga 60, midfielder 63 hingga 67, dan attacker itu 57 sampai 61. Jelasnya, peningkatan nilai VO2 max dijelaskan Alimuddin banyak dipengaruhi oleh 3 faktor: latihan, nutrisi, dan pola istirahat. Sebagian besar dipengaruhi oleh itu, ungkapnya. Seusai jadwal yang sudah tes VO2 max, kedua akan dilakukan jelang kick-off kompetisi yang sesuai jadwal Liga 1 2022 akan bergulir bulan Juli mendatang. Biasanya seminggu sebelum kompetisi, tapi nanti tergantung menyesuaikan dengan program Coach Aji, pungkas Alimuddin.